Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya ada banyak yang terjadi, mulai dari invasi kedua ke tanah terberkati Yulu yang gagal, sampai dengan program relokasi yang Fang Yuan lakukan. Ya tentu yang namanya orang baru selesai pindahan itu akan meninggalkan banyak pekerjaan yang harus diurus. Termasuk Fang Yuan sendiri yang baru saja melakukan pindahan tanah terberkati bentuk bintang. Pada saat pertama kali Fang Yuan masuk, dia bisa melihat bahwa tanah yang ada di depan matanya itu penuh dengan retakan. Seolah-olah baru saja terkena megatrust. Untuk memulihkannya, tentu itu membutuhkan banyak biaya. Dan setelah menghabiskan uangnya untuk meminjam kumpulan gu di Langya, keuangan Fang Yuan kembali menipis. Karena itu, sekarang dia tidak bisa memulihkan semua lingkungan dari tanah terberkati bentuk bintang. Namun, rupanya itu tidak menjadi masalah untuk Fang Yuan, karena dia memang dasarnya sangat cerdik. Malah dia sekarang berpikir untuk membuat rencana baru. Dengan sengaja dia meninggalkan beberapa retakan di beberapa titik dengan tujuan untuk membuat aliran sungai agar nantinya tanah terberkati miliknya itu menjadi jauh lebih subur. Namun tentu masih ada banyak hal yang harus dilakukan. Termasuk salah satunya adalah membuat perencanaan yang matang menggunakan cahaya kebijaksanaan. Yap, kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 184. Setelah menyelesaikan urusannya di tanah terberkati bentuk bintang, Fang Yuan pergi ke tanah terberkati Taibai. Dia kali ini mengembalikan Gu Landscape kembali semula. Selain itu, Fang Yuan juga memperingatkan Tai Baiyun Sheng sebelum dia pergi bahwa Tai Baiyun Sheng harus berhati-hati. Mungkin dalam waktu dekat hubungan mereka akan terungkap dan itu mungkin akan membuat Tai Baiyun Sheng di dalam bahaya. Kemudian setelah Fang Yuan kembali, dia menggunakan gu perjalanan abadi menuju tanah Langya. Dia kali ini langsung mengembalikan kelompok gu yang sebelumnya ia gunakan. Menerima pengembalian kelompok gu itu, Langya menjadi sangat senang. Dia langsung berkata, "Kalau kamu perlu merelokasi hal yang lain lagi, kamu bisa menghubungiku di masa depan." Bagaimanapun, sekarang Langya mendapatkan banyak keuntungan. Jadi dia tanpa ragu menawarkan jasanya pada Fang Yuan. Mendengar hal itu, Fang Yuan menjawab dengan setengah hati, "Aku akan pikirkan lain waktu." Setelah itu Fang Yuan kembali lagi ke Gunung Danghun. Di gua bawah tanah, Fang Yuan sekarang bermandikan cahaya kebijaksanaan. Dia di sana selama beberapa waktu. Dan setelah dia membuka mata, wajahnya tampak masam. Sialan, aku masih saja mengatur semua ini. Hari-hari ini, Fang Yuan tidak banyak beristirahat. Dia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengembangkan tanah terberkati bentuk bintang. Dia bahkan menghabiskan lebih dari 10 hari di tempat itu untuk menggunakan cahaya kebijaksanaan. Setelah melalui pertimbangan yang sangat matang, semuanya akhirnya telah selesai. Fang Yuan mendapatkan pencerahan. Kali ini Fang Yuan akan memanfaatkan medan unik dari tanah terberkati bentuk bintang. Pada dasarnya, tanah terberkati bentuk bintang itu berbentuk cekung ke dalam, seperti sebuah mangkuk. Maka Fang Yuan berencana untuk menghubungkannya dengan membuat air mengalir dari atas ke bawah. Kemudian, untuk mengangkat kembali air yang sudah terkumpul di bawah, Fang Yuan akan menggunakan tanah awan. Saat air mulai menguap, tanah awan akan menjadi semakin subur. Lalu pada periode tertentu, tanah awan itu akan melahirkan hujan di tepian tanah terberkati. Sehingga di sana kemudian lahir sebuah siklus daur air. Selain itu,
Fang Yuan juga berniat menanam rumput pecahan bintang di atas tanah awan, sehingga itu juga akan meningkatkan pendapatan Fang Yuan. Setelah menyelesaikan semua detail dari rencana ini, Fang Yuan beralih untuk memikirkan masalah yang lain. Masalah berikutnya adalah kesengsaraan surgawi yang akan segera lahir di tanah terberkati bentuk bintang. Keberadaan dari kesengsaraan surgawi inilah yang sebelumnya memaksa Wan Xiang untuk kemudian pergi ke gua surga langit berbintang bersama dengan Si Lei. Tujuannya adalah supaya dia bisa mendapatkan banyak sumber daya. Namun naas, dia malah mati di sana. Jika dia punya waktu lebih banyak dan kesengsaraan surgawi masih lama, maka Wan Xiang pasti lebih suka untuk pergi ke gua surga langit berbintang seorang diri. Namun karena situasi yang memaksanya, ini membuat Wan Xiang kesulitan dan tidak punya pilihan lain. Sekarang karena tanah terberkati bentuk bintang akan menjadi pertahanan terakhir dari Fang Yuan, maka dia tidak bisa mengabaikan masalah ini. Fang Yuan harus merencanakan semuanya dengan matang. Terlebih, dia tidak bisa meminta bantuan pada He Laolan ataupun Perilisan. Karena itu, Fang Yuan harus membuat perencanaan dengan sungguh-sungguh, sehingga nantinya dia cukup kuat untuk menghadapi kesengsaraan surgawi ini. Kemudian, setelah hampir 20 hari di gua bawah tanah, Fang Yuan akhirnya keluar. Kali ini dia pergi ke penjara bawah tanah untuk melihat kondisi dari adik kesayangannya. Melihat sosok di balik jeruji, Fang Yuan tahu bahwa Fang Zheng telah menerima pukulan besar. Setelah sekian lama menunggu, Fang Zheng semakin sadar bahwa sekte dan juga guru yang telah ia bangga-banggakan rupanya memang mengkhianati dirinya. Karena Fang Zheng berpikir kalau keduanya peduli dengan dirinya, maka mereka pasti akan datang dan mencari dirinya. Tapi sampai sekarang, tidak ada yang terjadi. Fang Zheng benar-benar terpukul. Pikirannya kosong dan dia sekarang tidak ada bedanya dengan mayat hidup. Melihat kondisi dari adiknya, Fang Yuan sama sekali tidak khawatir. Dia tahu bahwa selama Fang Zheng masih mau makan, maka itu tidak akan menjadi masalah. Lagi pula, sejak awal Fang Yuan tahu bahwa untuk menaklukkan hati adiknya yang sekeras batu itu akan memakan banyak waktu. Jadi Fang Yuan sama sekali tidak terburu-buru. Setelah itu Fang Yuan pun pergi ke ruang berikutnya, tempat di mana dia menyimpan jiwa yang ia tahan, seperti Dongfang Changfan, Zheng Ling, Sui Zongzi, serta Yao Gebi. Fang Yuan di sana mulai melakukan pencarian keinginan untuk mendapatkan apapun yang mereka miliki. Namun yang paling membuat Fang Yuan tertarik adalah jiwa Dongfang Changfan. Bahkan, jika Fang Yuan telah berulang kali melakukan teknik ini pada Dongfang Changfan, dia sama sekali tidak kehilangan semangatnya. Dongfang Changfan lalu bicara. Ingatanku telah kau baca berulang kali. Namun baru-baru ini kuperhatikan kau selalu memeriksa pembongkaran gerakan pembunuh medan perang jiwa. Tampaknya kamu menemukan warisan yang berhubungan dengan medan perang jiwa. Karena itu kamu sampai mengulang-ulang memoriku tentang itu. Fang Yuan sedikit terkejut. Tapi dia kemudian menjawab dengan terus terang. Itu memang benar. Beberapa hari terakhir aku sedang mencari informasi untuk menyelesaikan gerakan pembunuh medan perang jiwa. Dengan pengalamanku dan ditambah dengan ingatanmu, aku akan mendapatkan banyak wawasan baru setiap waktu. Pencarian jiwa itu layaknya membaca buku. Sementara setiap buku itu memiliki detail dan tebal yang berbeda-beda. Jadi memang sulit untuk mengingat semuanya. Karena itu, Fang Yuan berulang kali melakukan pencarian jiwa dan pencarian keinginan. Namun, belakangan Fang Yuan membaca di titik yang sama, dan itulah yang membuat Dongfang Changfan mengambil sebuah kesimpulan. Kemudian Dongfang Changfan sambil tersenyum berkata,
Sudahkah kamu memikirkan tawaranku sebelumnya? Aku bisa saja membantumu menyelesaikan masalah ini. Lagi pula, dengan tingkat pencapaianmu, kamu masih akan sulit untuk memecahkan gerakan pembunuh medan perang jiwa. Karena itu, biarkan aku memberimu solusi. Tapi sebagai gantinya, kau harus memberiku tubuh hidup. Aku bersumpah akan menyelesaikan masalahmu. Mendengar itu, Fang Yuan menjawab, "Itu memang ide yang menarik, tapi aku tidak akan melakukan itu. Lupakan saja, bahkan sepertinya setelah hanya tersisa jiwa, kau masih belum mau menyerah. Sepertinya pelajaran yang kuberikan untukmu masih belum menyeluruh." Tiba-tiba senyuman di wajah Fang Yuan berubah menjadi seringai yang kejam. Kemudian, lusinan wasiatku mulai menghajar jiwa Dongfang Changfan. Meskipun hanya jiwa, tapi Dongfang Changfan benar-benar menjerit kesakitan. Hukuman ini berlangsung selama 2 jam penuh, sebelum akhirnya Fang Yuan pergi ke ruang rahasia berikutnya. Di ruang rahasia berikutnya, Fang Yuan kembali melakukan pencarian keinginan. Sui Songxi dan Zheng Ling menjadi sasarannya. Dari mereka berdua, Fang Yuan mendapatkan banyak informasi penting, bahkan termasuk salah satunya jalan menuju pecahan surga hijau. Ataupun dia juga mendapatkan metode terbang yang lengkap, serta informasi tentang pegunungan bersalju. Namun dari semua informasi itu, Fang Yuan tidak berniat untuk mencari semuanya sekarang. Dia masih memiliki sesuatu yang harus diselesaikan. Lalu tidak terasa, waktu yang ditentukan pun telah tiba. Fang Yuan meninggalkan semua yang ada di Gunung Danghun dan kembali menggunakan gu perjalanan abadi menuju tanah terberkati Taibai. Setibanya di sana, Fang Yuan kemudian keluar dari tanah terberkati Taibai dan muncul di samping Taibai Yunseng dengan wujud Xing Xiangxi. Kini, mereka sudah ada di tempat perjanjian dan bertemu dengan tim yang akan melakukan invasi kali ini. Dengan cepat Yu Setan menyambut Fang Yuan. "Oh, biarkan aku memperkenalkan kalian semua dengan artis kita, Xing Xiangxi." Mendengar itu, Fang Yuan tersenyum pahit. "Tuan Yu Setan, tolong jangan mengejekku." Fang Yuan terkejut saat dia tiba-tiba merasakan ada ledakan kecil di dalam tubuhnya. Kemudian, wajah Fang Yuan tampak semakin pahit. Dari aperturnya, ratusan gufana keluar dan mati di tempat. Semua itu adalah gu yang Fang Yuan gunakan dalam gerakan pembunuh untuk membatasi penerawangan yang mungkin dilakukan pada dirinya. Melihat ini, seorang gu immortal tua yang ada di belakang Yu Setan segera tertawa. "Xing Xiangxi, kau sungguh malang karena telah berani menyinggung klan Song. Kau tidak akan bisa menyembunyikan dirimu hanya dengan gerakan pembunuh di tingkat fana. Sekarang, klan Song pasti sudah bisa melacak keberadaanmu." Lalu seorang wanita dengan badan langsing juga bicara dengan penuh kesombongan. Apa yang dikatakan orang tua ini benar. Saat ini, Song Jia Dan dari klan Song adalah puncak dari jalur kebijaksanaan di Laut Timur. Kau tidak akan bisa lepas darinya dengan mudah. Mungkin kau harus segera minta maaf. Seorang pria berbadan gemuk kemudian ikut tertawa. "Bahkan jika kamu bersembunyi di dalam apertur orang lain untuk sementara waktu, itu hanya akan menunda saja. Pada akhirnya kau akan ditemukan, ya seperti sekarang." Totalnya ada 3 orang baru yang muncul di sana. Dan mendengar omongan dari ketiga orang itu, Fang Yuan lalu segera menelangkupkan tangannya dan berkata, "Mendengar Anda bertiga sekarang, saya sungguh tercerahkan. Terima kasih atas informasi dari Tuan dan Puan."
Mendengar itu, Yu Setan hanya bisa menghela nafas. Sebelumnya, dia berniat membuat candaan pada Fang Yuan. Namun, situasi sekarang rupanya tidak bisa dibercandakan. Baiklah saudara Xing Xiang, izinkan aku memperkenalkan mereka yang akan menjadi tim kita kali ini. Pertama, orang tua ini adalah jari hantu ke-9. Dia dari jalur iblis. Dia mengembangkan jalur jiwa dan jalur kebijaksanaan sebagai sampingan. Yu Setan menunjuk orang tua yang ada di sampingnya. Lalu yang berikutnya, Gu Immortal dari jalur kebijaksanaan, Xie Su Feng. Dia dipanggil dengan Master Xie. Yu Setan lalu menunjuk seorang wanita berbadan ramping yang sebelumnya bicara. Dan yang terakhir, dia adalah Gu Immortal yang memiliki julukan tas besar, Lu Tianxin. Dia sebenarnya mengembangkan jalur luar angkasa. Namun, selain itu dia juga mengembangkan jalur sampingan, yaitu jalur kebijaksanaan. Yu Setan kembali menunjuk orang yang ketiga. Segera setelah itu, Fang Yuan memberi hormat dan menunjukkan sikap rendah hati. Sebuah kehormatan dapat bertemu dengan para senior. Namun, sikap rendah hati dari Fang Yuan itu rupanya tidak disambut baik. Xie Su Feng langsung memotong. Bertemu denganmu adalah kemalangan bagiku. Kau baru saja menyinggung klan Song. Kau tidak akan bisa melarikan diri dari mereka. Kau sekarang mungkin lepas dari hukuman hanya karena klan Song belum bertindak. Hei, Yu Setan, lebih baik kau menyerahkan anak ini pada klan Song. Kalau tidak, dia akan menjadi beban untuk semua orang yang ada di sini. Bahkan, itu juga akan menghalangi invasimu kali ini. Kata-kata Xie Su Feng benar-benar kasar. Normalnya itu akan membuat orang lain menjadi kesal. Dan hal ini membuat Yu Setan khawatir. Bukan pada Xie Su Feng, melainkan pada Fang Yuan. Karena jika sampai terjadi perselisihan internal di antara mereka, itu jelas akan sangat merepotkan. Namun sayangnya kekhawatiran itu tidak diperlukan. Fang Yuan tetap bersikap tenang. Dia bahkan tidak marah sedikit pun. Dia lalu berkata, apa yang Master Xie katakan itu benar. Klan Song adalah kekuatan super dan pengaruh mereka sangat besar. Tentu, aku tidak akan mungkin bisa bertahan melawan mereka. Karena itu, aku telah memikirkan ini dan mengambil keputusan. Tuan Yu Setan, apakah menurutmu jika aku bergabung dengan aliansi zombie, aku bisa menghindari masalah ini? Xie Su Feng tercengang mendengar pernyataan Fang Yuan. Dia mendapatkan jawaban yang sama sekali tidak ia harapkan. Sementara Yu Setan mendengar ini pun tertawa dengan keras. Hahaha, tentu saja kau bisa menghindari masalah ini. Saudara Xing Xiang memang bakat yang hebat. Selama kamu bergabung dengan aliansi zombie, aku yakin hidupmu akan tenang. Selama kamu tidak pernah menajiskan Song Yixi, maka kami dapat menjadi backup untukmu dalam negosiasi dengan klan Song. Mendengar itu, Fang Yuan pun tersenyum. Kalau begitu, aku akan berterima kasih kalau Tuan Yu Setan mau memberiku rekomendasi. Aku hanya seorang kultivator tunggal. Aku tidak bisa tinggal dengan penuh tekanan seperti ini. Walaupun sebenarnya, semua itu hanyalah ketidaksengajaan. Bahkan aku tidak sampai melihat tubuh mulus dari peri Yixi. Mendengar itu, Yu Setan pun tertawa lagi. Aku percaya bahwa saudara Xing Xiang tidak melakukannya. Maka, ayo kita bahas ini nanti. Sekarang adalah waktu untuk pergi ke tanah terberkati Yulu. Mendengar itu, semua orang lalu kemudian pergi ke dalam tanah terberkati Yulu. Setelah mereka semua memasuki tanah itu, mereka kembali tenggelam dalam pertempuran jiwa sekali lagi. Di kawasan yang gelap dan suram itu, awan gelap mendekat dan badai petir menyerang semua orang.
Fang Yuan, Bodan, serta para Gu Immortal berusaha mati-matian untuk menguraikan gerakan pembunuh medan perang jiwa ini. 3 menit pun berlalu, dan kini jiwa binatang buas di tingkat kuno mulai terbentuk dan menyerang semua orang. Semua orang tahu bahwa ini seperti perlombaan melawan waktu. Jika mereka bisa menguraikan gerakan pembunuh ini, maka mereka bisa melanjutkan invasi. Jika mereka gagal, maka mereka harus kembali dengan tangan kosong. Fang Yuan melambaikan lengan bajunya. Lalu dengan gerakan pembunuh di tingkat fana, dia menghancurkan 7 hingga 8 gu tersembunyi. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada saat invasi sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa selama jeda waktu ini, Fang Yuan terus mencoba mencari tahu metode terbaik untuk menguraikan gerakan pembunuh ini. Namun, sebenarnya, Fang Yuan memiliki langkah yang jauh lebih baik lagi, yaitu dengan menggunakan gerakan pembunuh abadi. Tapi sayang, dia belum memiliki Gu inti dari gerakan pembunuh abadi yang sudah ia miliki. Dia membutuhkan Gu Immortal pemikiran bintang, tapi untuk mendapatkannya, dia membutuhkan sumber daya yang besar. Dengan kondisinya saat ini, dia tidak bisa melakukan itu. Karena itu, Fang Yuan berencana untuk bergabung dengan aliansi zombie Laut Timur dan mendapatkan beberapa manfaat di sana. Sekarang, Yu Setan telah berjanji bahwa dia akan membantu Fang Yuan untuk masuk ke dalam aliansi zombie Laut Timur. Maka Fang Yuan pun tidak perlu khawatir, walaupun mungkin ekspedisi kali ini akan berakhir gagal. Malahan sebenarnya, Fang Yuan itu ingin sedikit mengulur waktu. Karena dia telah menunjukkan nilainya, maka dia ingin mendapatkan lebih banyak manfaat dari Yu Setan. Jika Fang Yuan menyelesaikan semuanya hari ini, maka dia hanya akan mendapatkan sedikit keuntungan. Fang Yuan terus menggerakkan tangannya sembari berpikir dan diam-diam mengamati sekitarnya. Dia tidak perlu memikirkan Bodan, karena Bodan itu tidak menunjukkan perkembangan apapun. Dia hanya mampu menyimpulkan 1 gu tersembunyi untuk setiap gerakannya. Sementara yang lainnya menunjukkan progres yang jauh lebih besar. Yang pertama, orang tua yang dikenal dengan jari hantu ke-9. Dengan metode uniknya, dia mampu menyimpulkan 7 hingga 8 gu tersembunyi dalam 1 kali gerakan. Namun, secara rata-rata kecepatan dari orang tua ini masih lebih rendah daripada Fang Yuan. Kemudian yang berikutnya adalah si gemuk Lu Tanxin. Dia memiliki metode yang sangat rumit. Namun gerakan tangannya menunjukkan bahwa dia itu sangat terampil. Dalam 1 gerakan, Lu Tanxin mampu menghancurkan 100 gu tersembunyi sekaligus. Namun sayang, waktu yang dia butuhkan untuk menyelesaikan 1 gerakan itu bisa 15 kali lebih lama daripada 1 kali gerakan yang dikeluarkan oleh Fang Yuan. Artinya, dalam waktu yang sama Fang Yuan itu bisa menghancurkan lebih banyak gu tersembunyi dibandingkan Lu Tanxin. Lalu, yang terakhir, dia adalah orang yang paling mumpuni, karena dia bahkan disebut sebagai master oleh Yu Setan sebelumnya. Xie Shufang. Dia adalah seorang ahli dari jalur kebijaksanaan murni. Dengan semua pengalamannya, dia jauh meninggalkan yang lainnya dalam hal pencapaian. Bahkan, Fang Yuan harus mengakui kalau tingkat pencapaian jalur kebijaksanaan miliknya itu lebih rendah daripada Xie Shufang. Terlebih, Xie Shufang juga memiliki gerakan pembunuh abadi dari jalur kebijaksanaan. Hal ini membuat dia bisa menghancurkan lebih banyak gu tersembunyi dibandingkan dengan yang lain. Meskipun sebenarnya, kalau Fang Yuan memiliki pemahaman yang lebih di jalur kebijaksanaan, maka warisan yang ditinggalkan Dongfang Changfan itu tidak akan kalah dengan milik Xie Shufang. Sayang sekali, untuk saat ini kemampuan Fang Yuan masih belum bisa bersaing. Sampai akhirnya, 7 menit pun berlalu, dan kali ini jiwa makhluk binatang buas kuno muncul lagi. Situasinya menjadi semakin rumit,
Karena selain itu, para jiwa binatang buas di tingkat kaisar binatang buas juga mulai bermunculan seperti biji wijen. Hiu setan dan yang lainnya semakin kesulitan. Mereka semua pada akhirnya terdorong ke tengah, dan tidak ada pilihan lain selain menggunakan rumah gu milik hiu setan untuk berlindung. Rumah gu, es yang mendalam, kemudian menerima serangan dari berbagai arah. Tapi mereka juga melawan balik. Ledakan pun terjadi berulang kali. Situasinya menjadi semakin sulit. Rumahku milik hiu setan memang memiliki beberapa kelebihan dari segi kekuatan dan dari segi praktis. Namun keberadaannya seperti mengisolasi mereka semua dari dunia luar. Karena itu, justru sekarang semua orang yang ada di dalam sana mereka tidak lagi bisa menguraikan medan perang jiwa. Belum lagi, semakin lama mereka di sana, maka semakin sulit juga untuk bertahan. Karena medan perang jiwa ini akan menjadi jauh lebih kuat. 176. Itu adalah jumlah jiwa binatang buas yang ada di luar yang disebutkan oleh Bodan. Di antara mereka, semuanya ada di tingkatan kaisar binatang buas dan juga binatang buas terpencil. Mendengar itu, Subaiman dan hiu setan tampak pucat. Haruskah mereka melarikan diri sekarang? Tapi mereka sudah sejauh ini, dan mereka juga sudah menerima banyak kerugian. Mereka tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Apakah sungguh kita akan gagal lagi? Gumam Subaiman yang tampak kecewa. Namun Xie Shufang berdiri dan dia berkata pada hiu setan, "Aku bisa menghancurkan semua gu tersembunyi yang tersisa, tapi aku harus membayar harga yang mahal untuk melakukannya. Karena itu, jika kalian memberiku gu abadi sebagai kompensasi, aku akan membantu kalian." Ekspresi hiu setan menjadi suram. Bagaimanapun, Xie Shufang benar-benar telah mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Bagaimanapun, mundur sekarang akan menimbulkan kerugian yang besar tanpa kemajuan. Tapi jika mereka berhasil menyingkirkan gerakan pembunuh ini, mereka masih bisa masuk dan maju ke babak berikutnya. Tapi untuk itu mereka harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Memikirkan semua itu, hiu setan pun tampak muram. Namun, setelah beberapa saat berpikir, dia tidak bisa memilih. Baiklah, tapi aku hanya bisa memberikan satu gu immortal. Itu adalah batasanku. Xie Shufang segera menyetujuinya. Lalu sambil tersenyum, Xie Shufang pun maju. Sekilas tentang Xie Shufang, dia adalah ahli di jalur kebijaksanaan. Tapi sebenarnya seluruh gerakan dan gu kepemilikannya itu memiliki tipe yang ofensif. Jadi sebenarnya dia itu memiliki gerakan yang sangat cocok untuk menguraikan gerakan pembunuh seperti ini. Sedikit berbeda dengan Fang Yuan yang mewarisi warisan dari Dongfang Changfan, di mana warisan itu jauh lebih condong pada deduksi. Karena itu, jika mereka berdua bertarung dalam hal deduksi, jelas Xie Shufang akan tertinggal oleh Fang Yuan. Sekarang, semua orang menghela nafas panjang. Bagaimanapun, ini adalah keberuntungan untuk Xie Shufang. Dia benar-benar mendapatkan sebuah gu immortal dengan sangat mudah. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang menentang itu. Mereka hanya bisa memendam rasa iri mereka. Kemudian, Xie Shufang mulai menjadi serius dan aura di sekitarnya pun terus meningkat. Di saat yang sama, cahaya hitam dan putih mulai muncul dari tubuhnya. Cahaya hitam dan putih itu terus berputar dan kemudian membentuk sebuah bola besar. Yang perlahan bola itu kemudian berubah lagi menjadi sebuah peta, di mana apa yang ada di dalamnya itu menunjukkan keadaan dari medan perang jiwa yang ada di depan mereka. Xie Shufang lalu menarik nafas. Dia mengulurkan tangannya ke beberapa titik di dalam peta itu. Xie Shufang mulai mengambil beberapa titik cahaya itu dan meremasnya.
Kemudian, mulailah terdengar suara sesuatu yang pecah, dan semua gu tersembunyi yang ada di sana hancur seketika. Ini sungguh adalah pemandangan yang luar biasa. Apa yang Xie Shufeng lakukan itu seperti pertunjukan dari tangan dewa yang menghancurkan segalanya. Dia benar-benar menunjukkan kemampuan dari seorang ahli yang sebenarnya. Akhirnya, para binatang buas itu pun satu persatu mulai kehilangan kekuatan dan menghilang dari pandangan semua orang. Tapi sayang sekali, ini belum berakhir. Setelah lolos dari satu gerakan pembunuh, mereka kembali memasuki gerakan pembunuh berikutnya. Wodan tampak putus asa. Astaga, berapa banyak gerakan pembunuh medan perang di dalam tanah terberkati ini? Sekarang seluruh tempat itu berubah warna menjadi orange. Lalu ada 8 pintu besar di sekeliling mereka. Selain itu, tidak ada yang lain. Hati-hati, ini adalah labirin 8 pintu. Gerakan pembunuh ini dikhususkan untuk menjebak musuh. Meskipun dia tidak memiliki hawa membunuh seperti medan perang jiwa, namun labirin 8 pintu jauh lebih sulit untuk ditangani, kata Xie Shufeng. Yang lain tidak ada yang menyangkal pernyataan itu karena mereka sendiri juga pernah mendengar tentang gerakan pembunuh ini. Xie Shufeng berkata lagi, menurut rumor yang ku dengar, setelah kita memasuki pintu itu, maka kita akan berakhir di area berikutnya. Untung dan malang tidak ada yang tahu, maka kita harus melakukan deduksi terlebih dahulu. Kalau kita memilih jalan yang benar, maka kita bisa keluar dari tempat ini. Tapi jika salah, maka kita hanya akan berputar-putar sampai mati. Ini baru area pertama, kita masih bisa mundur. Pilihan ada pada kalian. Xie Shufeng lalu melihat ke arah Hiu Setan. Hiu Setan kembali menelan pil pahit. Gerakan pembunuh di tempat ini menjadi semakin sulit. Mungkin itu artinya kita sudah semakin dekat dengan inti dari tanah ini. Tapi kita masih belum punya asuransi, maka kita akan kembali sekarang. Sebagai seorang pemimpin dan sebagai seorang yang pandai, Hiu Setan tidak mungkin bertindak dengan gegabah. Dia harus kembali sekarang. Setidaknya dalam perjalanan ini, dia telah menyelesaikan gerakan pembunuh medan perang jiwa. Walaupun dia harus membayar mahal, namun untuk sekarang itu semua sudah cukup. Akhirnya, mereka pun keluar dari tanah terberkati Yulu. Setelah sampai di luar, Hiu Setan menyerahkan gu abadi ke Xie Shufeng sesuai dengan perjanjian. Pada akhirnya, Xie Shufeng adalah orang yang paling diuntungkan dalam perjalanan kali ini. Lalu kemudian setelah 3 orang gu abadi dari jalur kebijaksanaan yang dibawa oleh Hiu Setan memisahkan diri, Hiu Setan kemudian mengundang Fang Yuan dan Tai Baiyun Sheng untuk mengikuti jamuan makan malam di kediamannya. Tentu Fang Yuan tidak menolaknya dan pergi bersama mereka. Di jamuan makan malam itu, Hiu Setan kembali bertanya, "Saudara Xing Xiang, aku ingin tahu berapa persen tingkat keyakinan dirimu dalam memecahkan labirin 8 pintu?" Ekspresi Fang Yuan sedikit berubah. Dia lalu menggelengkan kepala. "Aku malu mengakui ini, tapi aku tidak memiliki sedikit pun keyakinan." "Apa? Bahkan kamu tidak memiliki sedikit pun keyakinan?" kata Subaiman yang kini tampak penuh dengan kekecewaan. Mendengar itu, Fang Yuan tidak menjawab. Dia bergumam, "Jika saja aku dapat menyempurnakan gu dari jalur kebijaksanaan, maka aku punya keyakinan berhasil 30%. Sayangnya meski aku telah berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan material yang dibutuhkan, semua itu masih belum cukup. Ini situasi yang sulit." Hiu Setan sendiri menyipitkan matanya dan menangkap apa yang digumamkan Fang Yuan. Namun, wajahnya seketika masam setelah mengetahui semua yang digumamkan oleh Fang Yuan.
Yu Setan telah bekerja sama dengan Fang Yuan untuk kedua kalinya. Karena itu, dia tahu nilai dari Fang Yuan. Dia juga tahu bahwa Fang Yuan tidak memiliki gerakan pembunuh abadi dari jalur kebijaksanaan. Lalu, dari perjalanan kali ini, Yu Setan juga mempelajari sesuatu, bahwa kemampuan Fang Yuan itu ada di atas rata-rata. Jelas, Fang Yuan bisa menjadi investasi besar baginya di masa depan. Namun, dengan kondisinya sekarang ini agak merepotkan. Yu Setan telah mengalami banyak kerugian, dan dia tidak bisa membantu Fang Yuan begitu saja. Sementara itu, Fang Yuan tampak mengamati ekspresi dari Yu Setan. Dia menghela nafas sejenak. Sepertinya pancingannya kali ini tidak dimakan oleh Yu Setan. Kemudian Fang Yuan berkata, "Aku tidak akan menyembunyikan apapun dari kalian berdua. Aku memiliki warisan dari jalur kebijaksanaan yang tidak lengkap. Jika aku memiliki Gu Immortal dari jalur kebijaksanaan itu, maka kekuatanku akan meningkat dengan pesat. Mungkin aku tidak akan bisa menandingi Xie Shufang, tapi aku yakin jarak kami tidak akan terlalu jauh." Yu Setan segera mengangguk, seolah sudah menangkap semua apa yang ingin dikatakan oleh Fang Yuan. Dia kali ini tidak mau melanjutkan topik ini. Fang Yuan sendiri merasa sedikit menyesali sikap dari Yu Setan. Tapi dia sebenarnya pun sudah memperkirakan semuanya. Jadi dia juga tidak terlalu kecewa. Yu Setan mungkin tidak mengambil umpannya untuk membantu menyempurnakan Gu kebijaksanaan. Namun, dia telah mendapatkan rekomendasi untuk bergabung dengan aliansi zombie Laut Timur. Itu jauh lebih dari cukup untuk Fang Yuan sekarang. Kemudian, setelah jamuan itu selesai, Yu Setan mengantar Fang Yuan untuk pergi ke markas besar aliansi zombie Laut Timur. Mereka melakukan perjalanan panjang. Total perjalanan mereka untuk sampai ke markas aliansi zombie adalah 2 hari penuh. Mereka melewati 4 arus bawah dan ditambah dengan terbang selama setengah hari. Akhirnya, mereka sampai di markas utama aliansi zombie Laut Timur. Tempat ini agak berbeda dengan markas aliansi zombie di dataran utara. Jika markas aliansi zombie dataran utara itu adalah rumah Gu, tempat ini itu berbeda karena tempat ini adalah gabungan dari tanah terberkati, hampir mirip dengan yang dimiliki oleh klan Dongfang. Hanya saja tempat ini memiliki metode penggabungan yang jauh lebih maju daripada klan Dongfang, sehingga itu membuat tanah ini menjadi jauh lebih subur. Karena kemegahan dari tanah ini, tempat ini dikenal dengan nama Kerajaan Abadi. Melihat semua itu, Fang Yuan kemudian menjadi bertanya-tanya. Bukankah zombie abadi kehilangan apertur mereka saat mati? Lantas bagaimana kalian bisa membangun tanah terberkati yang begitu luas seperti ini? Mungkinkah ini adalah tanah terberkati dari para Gu Immortal yang masih hidup? Tanya Fang Yuan yang kini tampak bingung. Yu Setan pun tertawa. Saudara Xing Xiang tidak perlu khawatir. Memang benar bahwa tanah ini juga dari mereka yang masih hidup. Tapi, tidak pernah ada paksaan untuk menyerahkan tanah terberkati ketika orang yang masih hidup mau bergabung dengan aliansi zombie. Semua tanah ini dikumpulkan dengan berbagai cara. Misalnya, salah satunya adalah melalui misi. Biasanya, misi akan diberikan di aula utama. Lalu siapapun yang mau memberikan potongan tanah mereka akan mendapatkan kompensasi dalam jumlah yang besar. Karena itu, kamu tidak perlu takut akan hal ini. Selain itu, ada juga cara kedua, yaitu dari mereka para zombie abadi itu sendiri. Atau lebih tepatnya, dari mereka yang sudah tua dan berencana untuk berubah menjadi zombie abadi. Mendengar itu, Fang Yuan bisa bernafas lega. Bahkan jika penampilannya sekarang adalah seorang manusia biasa, tapi faktanya apertur Fang Yuan itu sudah mati.
Jadi tentu dia tidak akan bisa menyerahkan potongan tanah terberkati miliknya. Namun ada satu hal yang menarik Fang Yuan. Dia bertanya, "Tunggu, bukankah setelah mereka semua mati tanah ini akan tetap runtuh?" Yu Setan lalu menjawab, "Itulah yang terjadi pada umumnya. Namun ini adalah salah satu pencapaian kami, bahwa kami memiliki metode unik untuk melestarikan vitalitas dari tanah terberkati yang ditinggal mati," kata Yu Setan dengan bangga. Mendengar ini, Fang Yuan justru lebih tertarik daripada sebelumnya. Faktanya, dengan semua sumber daya yang Fang Yuan miliki saat ini, dia itu memiliki banyak keuntungan karena memiliki tubuh zombie. Salah satunya adalah dia bisa menggunakan cahaya kebijaksanaan karena tubuh zombie miliknya. Jadi dia tidak mengorbankan umur. Andai kata dia bisa kembali menjadi manusia biasa, itu justru akan mendatangkan banyak kerugian untuk Fang Yuan, karena umurnya akan dibatasi lagi. Semua memiliki untung dan rugi, karena jika dia tetap menjadi zombie, maka dia akan kehilangan aperturnya, dan itu juga adalah kerugian yang besar. Serta ini juga menjadi alasan kenapa Fang Yuan ingin mendapatkan tubuh yang hidup lagi. Tapi dari perjalanan kali ini, Fang Yuan secara tidak sengaja menemukan metode dari aliansi zombie, yang mana itu bisa membuat dia mendapatkan semua keuntungan. Fang Yuan tidak perlu berubah lagi menjadi manusia kalau dia memiliki metode ini. Dia tidak perlu memikirkan umur, dan dia juga bisa mendapatkan tanah terberkati lagi. Ini sungguh adalah informasi yang sangat berharga. Meskipun kalau Fang Yuan ingin mendapatkan metode ini, dia harus memberikan banyak kontribusi, karena harga metode seperti ini pasti tidak murah. Tapi lebih dari semua itu, pada akhirnya, Fang Yuan mendapatkan satu opsi lagi yang bisa dia pilih untuk masa depannya. Karena itu, Fang Yuan pun merasa sangat gembira. Lalu setelahnya, mereka akhirnya sampai di aula utama, tempat pendaftaran diri. Kemudian proses di dalam sana tidaklah lama dan Fang Yuan akhirnya mendapatkan token anggota dari aliansi zombie Laut Timur. Memang proses Fang Yuan itu sangatlah cepat dan mudah, karena Yu Setan adalah orang yang merekomendasikannya. Dengan kedudukan dari Yu Setan, Fang Yuan mendapatkan perlakuan khusus dan langsung diakui sebagai anggota. Nah, inilah yang disebut dengan the power of orang dalam. Singkat cerita, urusan mereka di markas besar aliansi zombie Laut Timur telah selesai. Fang Yuan kembali bersama dengan Yu Setan. Lalu tak terasa 7 hari pun berlalu. Kini di Laut Lebah. Tempat ini adalah tempat yang unik karena merupakan habitat dari lebah laut. Mereka semua bisa terbang seperti lebah pada umumnya. Namun, mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan berenang di bawah air. Lantas, kenapa kita ada di sini sekarang? Itu menjadi sebuah pertanyaan. Dan alasannya, karena hari ini adalah hari yang dijanjikan untuk pertemuan antara Fang Yuan dengan Song Yixi. Tujuan dari pertemuan ini adalah menyelesaikan masalah Fang Yuan dengan Song Yixi. Tentu, kedua belah pihak membawa perwakilan mereka masing-masing, dan Fang Yuan membawa Yu Setan serta istrinya sebagai mediatornya. Pada pertemuan ini, Song Yixi masih sangat marah pada Fang Yuan. Tapi karena keberadaan Yu Setan yang ada di belakang Fang Yuan, itu membuat Song Yixi tidak bisa bertindak sembarangan. Kemudian, setelah segala penjelasan yang diberikan oleh Fang Yuan, akhirnya Song Yixi pun menyerah. Namun sebagai tanda permintaan maaf, Fang Yuan harus memberinya 600 batu esensi abadi sebagai kompensasi. Ini adalah jumlah yang cukup besar, namun Fang Yuan tidak bisa mengelak. Itu sudah penuh dengan negosiasi sebelumnya.
Jadi akhirnya Fang Yuan meminjam pada Tai Baiyun Seng serta Yu Setan untuk memenuhi permintaan Song Yixi. Wajah Fang Yuan sendiri tampak tertekan, walaupun sebenarnya dalam hati dia itu merasa senang karena apa yang terjadi hari ini jauh lebih murah dibandingkan dengan yang ia bayangkan. Ya, bagaimanapun dia memang dengan sengaja membuat semua skema ini. Sementara itu di mata orang lain, Fang Yuan adalah pihak yang cukup dirugikan. Karena setelah kejadian itu, penyelidikan sudah dilakukan. Dan apa yang Fang Yuan katakan itu semua benar adanya. Jadi, orang-orang dari klan Song justru merasa bersalah kepada Fang Yuan. Semua ini adalah kelalaian mereka, karena tidak memeriksa lingkungan dengan sangat baik. Karena memang arus bawah itu juga baru terbentuk dalam beberapa tahun terakhir. Sementara, di dalam gunung berapi bawah laut itu juga jarang dilakukan pemeriksaan. Maka hal semacam ini bisa saja terjadi. Dan rupa-rupanya hari ini itu justru malah merugikan orang lain. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Dan pada akhirnya pertemuan ini mencapai kesepakatan. Sebelum pergi, Song Yixi berkata dengan tegas, "Jing Xiangxi, meski masalah ini telah selesai, aku tidak ingin melihat wajahmu muncul di hadapanku lagi. Jika kau sampai muncul di depanku, maka aku akan langsung membunuhmu." Setelah mengatakan itu, Song Yixi pun pergi meninggalkan tempat itu. Sementara dua Gu Immortal lain dari klan Song segera menelangkupkan tangan dan memberi salam pada Yu Setan dan juga istrinya. "Tuan Yu Setan, Nyonya Subaiman, kami mohon undur diri." "Ya, hati-hati di jalan," jawab Yu Setan. Pada akhirnya, kekuatan dari aliansi zombie Laut Timur itu jauh lebih tinggi daripada klan Song. Karena itu, kedua Gu Immortal ini benar-benar menjaga sikap mereka. Lalu, masalah pun akhirnya telah usai. Fang Yuan telah menjadi anggota dari aliansi zombie dan urusan dengan klan Song pun telah terselesaikan. Kemudian setelah itu, Yu Setan kembali mengundang Fang Yuan untuk mengikuti jamuan malam. Namun kali ini, Fang Yuan langsung menolaknya. Dia berkata bahwa dia ingin segera mengambil beberapa misi di aliansi untuk melunasi hutang-hutangnya. Melihat ini, Yu Setan hanya bisa menghela nafas dan tidak memaksa Fang Yuan. Karena itu pada akhirnya mereka pun berpisah di sini. Lalu setelah berpisah, Fang Yuan pergi ke aliansi zombie untuk mendapatkan beberapa misi dengan token yang ia miliki. Lalu dia segera menjalankan misi yang ia ambil untuk menghindari segala kecurigaan. Pada umumnya, semua misi yang Fang Yuan ambil akan memakan waktu hingga setengah bulan. Tapi Fang Yuan menyelesaikan semuanya hanya dalam beberapa hari saja. Namun, setelah menyelesaikan itu, Fang Yuan tidak langsung melaporkan misi. Dia malah pergi ke Gurun Barat. Apa yang dilakukan Fang Yuan ini dapat dimengerti. Karena kalau Fang Yuan langsung menyerahkan misi itu, akan banyak kecurigaan yang lahir. Karena itu, Fang Yuan lebih memilih menggunakan sisa waktu ini untuk mengembangkan transaksi di tempat yang lain. Dan sekarang, di Gurun Barat, Fang Yuan bertemu dengan orang-orang dari klan Xiao. Dia datang untuk menyerahkan laba-laba penyesalan. "Periksalah," kata Fang Yuan setelah mengeluarkan laba-laba penyesalan. Kali ini, dari klan Xiao yang menemui Fang Yuan adalah Xiao Shirang. Dia adalah orang yang bijaksana dan dikenal sebagai duo jenius bersama dengan Xiao Huji. Xiao Shirang memeriksa semuanya dan mengangguk dengan puas. "Tidak ada masalah, karena itu ambillah ini." Xiao Shirang menyerahkan sejumlah batu esensi abadi serta sebuah token dari Gufana. Fang Yuan sendiri dengan senang hati menerima semua itu. Lalu Xiao Shirang berkata, "Sangat senang bisa bertransaksi denganmu. Kedepannya,
kami masih berharap bisa berbisnis denganmu. Selama kamu memiliki token ini, maka kamu akan menjadi mitra dagang kami. Kamu juga bisa mendapatkan banyak benefit di luar imajinasimu. Tentu, ini semua adalah penawaran, dan kamu juga bisa menolak token ini kalau kamu punya pertimbangan yang lain. Fang Yuan sama sekali tidak keberatan. Lagi pula memang sejak awal token inilah yang dia incar. Karena dengan memiliki token ini, maka peluang bisnis Fang Yuan akan terbuka lebar. Kedepannya Fang Yuan bisa menjual ikan naga dan ular piton naga api. Dengan dua penjualan ini, penghasilan Fang Yuan akan meningkat hingga 2000 batu esensi abadi dalam setiap bulannya. Kemudian setelah menyelesaikan transaksi ini, Fang Yuan langsung pergi mencari pasar untuk ular piton naga api serta ikan naga miliknya. Dalam waktu singkat, Fang Yuan mendapatkan beberapa pelanggan, walaupun hampir semua hanya transaksi jangka pendek. Ini semua bukan masalah untuk Fang Yuan. Pada akhirnya, dia hanya perlu menunggu waktu untuk terus menumpuk keuntungan. Kemudian, setelah itu Fang Yuan pun kembali ke Gunung Danghun. Di sana, dia langsung mendapatkan kabar dari Tai Baiyunseng bahwa di dalam surat itu Tai Baiyunseng mengatakan kalau Song Yixi marah besar. Dia membantai desa tempat tinggal dari klan Li. Memikirkan semua ini, Fang Yuan merasa sedikit pusing. Bagaimanapun, kalau Song Ziyi telah membantai seluruh klan Li, bukankah itu berarti Li Xiaoyao tidak akan pernah dilahirkan ke dunia ini? Kalau memang begitu, bukankah itu artinya Fang Yuan telah membuat perubahan besar di alur kisah Laut Timur? Seharusnya, Li Xiaoyao dan Song Yixi adalah pasangan yang terkenal di masa depan. Kemampuan mereka bahkan mampu bersaing dengan kekuatan dari benua tengah. Tapi hari ini, Song Yixi justru membunuh orang yang akan berperan penting dalam hidupnya. Karena itu sekarang, Fang Yuan hanya bisa menghela nafas panjang. Kasihan sekali. Padahal aku bermaksud menghubungkan takdirku dengan Li Xiaoyao. Rupanya, dia malah mati sebelum dilahirkan. Fang Yuan tidak bisa memperkirakan seberapa besar dampak dari perbuatannya kali ini. Tapi, nasi sudah menjadi bubur, maka yang lalu biarlah berlalu. Setelah itu, Fang Yuan kembali mengurus beberapa hal di Gunung Danghun. Lalu beberapa hari kemudian, kembali peristiwa besar terjadi. Fang Yuan mendapatkan kabar dari roh tanah bahwa saat ini Gua Surga Langit Berbintang telah hancur dan pecahannya berjatuhan di atas benua tengah. Fang Yuan tidak bisa berkata-kata, karena diingatan kehidupan Fang Yuan sebelumnya, seharusnya Gua Surga Langit Berbintang akan runtuh ratusan tahun ke depan. Lantas, kenapa ini terjadi begitu awal? Fang Yuan kembali memutar otaknya. Dia berpikir, apakah semua ini ada hubungannya dengan dirinya yang telah membangunkan Putra Bintang 7? Memikirkan semua itu, Fang Yuan menghela nafas panjang. Dataran utara menjadi kacau setelah runtuhnya gedung 88 Yang. Mereka juga kehilangan Ma Hongyun, sosok yang seharusnya menjadi penyelamat dataran utara. Sementara itu di Laut Timur, mereka telah kehilangan Li Xiaoyao yang itu juga adalah masalah besar. Lalu sekarang, Gua Surga Langit Berbintang runtuh sebelum waktunya. Semuanya telah berubah. Keuntungan kehidupan Fang Yuan semakin menipis sekarang. Lantas, bisakah Fang Yuan bertahan untuk kedepannya? Memikirkan semua ini, Fang Yuan tidak bisa menyembunyikan senyum pahit di wajahnya. Untuk pertama kalinya, Fang Yuan kini merasa khawatir. Nah, sekian dulu cerita hari ini. Kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video dan bye.